Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali hari ini saya Boksu Willy boleh menyapa Bapak Ibu semua followers atau pemirsa yang ada di Ya Aba Ya Bapa TV. Nah, hari ini saya bersyukur boleh sharing firman Tuhan dengan judul Benarkah Perpuluhan Hanya Berlaku untuk Suku Lewi? Nah saudara, untuk membahas ini kita akan mulai dari baca Alkitab dulu tentunya. Mari kita buka di Bilangan 18 ayat ke-21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Saudara, jawaban mengenai pertanyaan tentang kemana tujuan pemberian persembahan perpuluhan bangsa Israel sebagian akan terjawab hari ini. Nah, kita perlu mengerti dulu bahwa bangsa Israel dibagi menjadi 13 suku. 12 anak Israel, namun Yusuf dihitung 2 suku, yaitu Efraim dan Manasye. Namun demikian, hanya 12 suku yang mendapatkan bagian tanah perjanjian karena suku Lewi tidak mendapatkan tanah. Ingat bahwa bangsa Israel pada waktu itu mayoritas hidup sebagai petani dan peternak, sehingga pembagian tanah sangatlah penting bagi suku-suku Israel. Namun suku Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka dan hanya mendapatkan sejumlah kota di antara suku-suku lainnya. Nah, sementara itu di padang gurun, suku Lewi mendapatkan tugas untuk melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Oleh karena mereka tidak memiliki tanah pusaka dan harus melakukan pekerjaan di kemah pertemuan, maka Tuhan memberikan suku Lewi hak untuk menerima segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka di kemah pertemuan. Paham ya? Itulah milik pusaka suku Lewi sebagai ganti dari tidak adanya tanah pusaka milik mereka. Mereka harus melakukan pekerjaan pelayanan di kemah pertemuan sehingga orang Israel dari suku lainnya tidak perlu mendekat kepada kemah pertemuan. Nah, di sini jika orang tidak sungguh-sungguh baca Alkitab atau tidak belajar Alkitab secara mendalam, mereka dapat berpikir, enak sekali ya jadi orang Lewi ya, kerja di kemah pertemuan dapat gaji dari persembahan persepuluhan suku-suku lainnya. Namun demikian kita perlu sadar bahwa suku Lewi juga dituntut untuk melayani dengan standar yang tinggi oleh Tuhan. Jika suku Lewi melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan di kemah pertemuan, maka mereka harus menanggung akibat dari kesalahan mereka. Mereka sendiri tidak akan mendapatkan milik pusaka, yaitu wilayah tanah di tengah-tengah orang Israel. Karena persembahan persepuluhan orang Israel adalah milik pusaka mereka. Inilah tuntutan Tuhan kepada suku Lewi, yaitu mereka harus menjalankan tugas dan kewajiban mereka di kemah pertemuan, yaitu terkait ibadah seluruh bangsa Israel dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, Tuhan tidak hanya mengatur mengenai hak suku Lewi, yaitu persembahan persepuluhan yang berhak mereka terima. Tuhan juga mengatur mengenai kewajiban suku Lewi sendiri, termasuk yang terkait dengan persembahan persepuluhan tersebut. Jika mereka menerima persembahan persepuluhan dari orang Israel, maka mereka juga harus mempersembahkan persembahan khusus, yaitu 1/10 dari persembahan persepuluhan yang mereka terima. Persembahan persepuluhan yang diberikan oleh orang Lewi dihitung sebagai persembahan khusus. Nah, sama seperti persembahan gandum dari tempat pengirikan maupun hasil dari pemerasan anggur. Persembahan khusus tersebut sama halnya dengan persembahan khusus yang diberikan orang Israel kepada suku Lewi berupa hasil pertama gandum dan anggur. Yang menjadi pertanyaan adalah, kemudian diberikan kemana persembahan persepuluhan yang dipersembahkan oleh suku Lewi tersebut? Alkitab menjawab bahwa 1/10 dari persembahan persepuluhan yang diterima suku Lewi harus dipersembahkan kepada Imam Harun. Atau dalam konteks lebih luas adalah kepada mereka yang melayani sebagai imam. Tentu pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di kitab Bilangan, mereka masih berada di padang gurun di mana mungkin pelayanan mereka belum terlalu kompleks. Artinya, Harun sebagai imam besar masih dapat mengatur dan mengelola persembahan yang diberikan kepadanya. Namun seiring berjalannya waktu, ketika bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan, maka tentu ada imam-imam, yaitu mereka yang terpilih dari antara orang-orang Lewi, yang mengatur peribadatan bangsa Israel. Kepada para imamlah persembahan persepuluhan tersebut diberikan oleh suku Lewi, yaitu 1/10 dari persembahan persepuluhan yang diterima mereka. Jadi, jelaslah bahwa ada hierarki dalam kedudukan pelayan-pelayan pada bangsa Israel. Dari 12 suku, ada satu suku yaitu suku Lewi yang bertugas melakukan pelayanan dan pekerjaan di kemah pertemuan, yang nantinya akan menjadi bait suci atau bait Allah. Suku Lewi tersebut bertugas melakukan pelayanan dengan totalitas sehingga mereka tidak diberikan wilayah tanah pusaka. Dan apa yang menjadi milik pusaka mereka adalah persembahan persepuluhan dari suku-suku lainnya.
Artinya, persembahan persepuluhan itulah jaminan mereka untuk dapat hidup dan melayani Tuhan. Diharapkan hidup mereka dapat disokong oleh persembahan persepuluhan dari orang Israel, sehingga mereka tidak perlu bekerja sambilan hanya sekedar untuk makan. Ingat bahwa persembahan persepuluhan orang Israel adalah hasil dari tanah dan hasil ternak. Jadi tujuan Tuhan mengatur bangsa Israel untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada suku Lewi adalah supaya mereka dapat makan dan tidak kelaparan. Bukan supaya suku Lewi bisa menjadi lebih kaya dari suku-suku lainnya, meskipun mereka tidak bekerja. Semangat persembahan persepuluhan dalam bangsa Israel bukanlah semangat untuk menjadikan suku Lewi menjadi tidak perlu bekerja keras, sementara suku-suku lainnya merasa terbebani. Tuhan ingin membagi beban kerja di antara suku-suku dengan lebih adil. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban di setiap suku, baik suku Lewi maupun suku non-Lewi. Jadi, sebenarnya persembahan persepuluhan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan segenap bangsa Israel tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk memperkaya kaum Lewi atau para imam. Justru, di situ terletak keadilan Tuhan mengenai hak dan kewajiban masing-masing suku. Jadi, kalaupun prinsip persepuluhan mau digunakan kepada umat percaya di Perjanjian Baru, maka hal tersebut haruslah digunakan untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan dan bukan harus diberikan secara mutlak kepada oknum yang mengaku sebagai imam. Nah, disinilah letak pentingnya gereja membuat laporan dengan jelas bagaimana mereka prosedural menerima perpuluhan, lalu mengalokasikannya ke pembiayaan-pembiayaan yang jelas ada laporan keuangannya. Kalaupun sekarang kita lihat mengacu kepada prinsip persepuluhan di zaman Musa, ingat ya, harusnya 10% itu digunakan untuk mereka yang bekerja di kemah pertemuan. Yaitu kalau dalam konteks masa kini adalah mereka yang bekerja di gereja dan di bidang pelayanan lainnya yang tentunya sudah dimanajemen oleh gereja zaman sekarang. Bahkan jika kita mau jujur, itulah upah dari para pekerja tersebut sehingga mereka tidak perlu mencari sambilan untuk bertahan hidup. Saudara, prinsip suku Lewi sebagai orang-orang yang hanya fokus melayani Tuhan di kemah pertemuan juga diterapkan oleh beberapa gereja saat ini yang tidak mengizinkan hamba-hamba Tuhan atau para full-timer untuk memiliki pekerjaan atau usaha di bidang sekuler. Jadi mereka benar-benar fokus melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kebutuhan mereka harus dipenuhi supaya mereka tetap fokus dengan tugas dan pelayanannya. So, kebutuhan mereka harus dipenuhi supaya mereka tetap fokus. Nah, kebutuhan mereka menjadi tanggung jawab para umatnya. Setiap persembahan dari umat Tuhan sebagian dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saudara, oleh karena itu jangan pelit-pelit ketika memberi persembahan kepada gereja. Karena persembahan tersebut akan dipakai supaya di rumah Tuhan ada makanan untuk para hamba Tuhan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka supaya mereka tidak dipusingkan dengan perkara-perkara duniawi. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk boleh melakukan perpuluhan di gereja Bapak Ibu masing-masing. Biarlah di rumah Tuhan ada makanan. Biarlah di rumah Tuhan ada berkat. Di mana hamba-hamba Tuhan ada yang memang fokus khusus sebagai imam Lewi yang hanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama-sama melakukan perpuluhan dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua yang melakukannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.